Selamat pagi untuk semuanya anak-anak ibu yang berada di rumah. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bersama Ibu Sondang Ria Huta Barat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberkati oleh Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sehingga kami dapat memulai pembelajaran kami di pagi hari ini Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan yang boleh hadir di dalam pembelajaran kami saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang memberkati sehingga pembelajaran ini boleh berkenan menjadi puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan memberkati kami semua yang mendengarkan ya Allah. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari dosa pelanggaran kami supaya kami layak untuk mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Di dalam dan melalui Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, untuk pagi ini kita memiliki tema yang baru, yaitu peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman ini ada terbagi 4 subtema. Nah, kita akan melihat subtema yang pertama. Nah, ini adalah subtema yang pertama, anak-anak. Apa itu? Ya, benar. Pemahaman tentang Roh Kudus. Nah, saat ini kita akan belajar siapa itu Roh Kudus dan apa fungsi Roh Kudus. Mari kita lihat. Nah, sebelum kita melihat dan mengupas satu persatu, kita akan lihat ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama, menghayati peran Roh Kudus dalam proses hidup beriman. Yang kedua, mempraktikkan sikap hidup beriman yang dipimpin Roh Kudus. Yang ketiga, menganalisis peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Yang keempat, menyajikan berbagai contoh cara hidup orang beriman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, tujuan pembelajaran kita hanya satu, namun ada banyak yang perlu dikupas di sini. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami bahwa Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah dalam cara lain yang khusus setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dari tujuan pembelajaran kita. Mari kita saksikan. Nah, Roh Kudus digambarkan sebagai penghibur atau penolong. Nah, dalam bahasa Latin disebut Parakletus, yang berasal dari bahasa Yunani Parakletos, dan memimpin mereka dalam jalan kebenaran. Roh Kudus ini digambarkan sebagai penghibur dan penolong atau penolong. Penghibur atau penolong. Penghibur akan dikupas nanti, maksudnya adalah yang memberikan kekuatan. Roh Kudus merupakan roh Allah yang menolong, yang memimpin, yang menghibur, dan menjadi teman yang setia. Roh Kudus dijadikan sebagai teman yang setia untuk mendampingi kita, menghibur kita, menolong kita. Roh Kudus menuntun umat Kristen agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan dan penghubung antara umat Kristen dengan Allah. Selanjutnya, orang Kristen percaya bahwa Roh Kuduslah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika ia menjanjikan penghibur. Arti penghibur di sini kembali Ibu sampaikan, yang memberikan kekuatan.
Ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Nah, setelah kebangkitannya, Yesus berkata bahwa murid-muridnya akan menerima kuasa untuk membaptis dengan Roh Kudus. Ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nah, pencurahan Roh Kudus ini terjadi pada hari Pentakosta, 10 hari setelah kenaikan Yesus ke sorga, atau 50 hari setelah peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian. Nah, peristiwa ini terjadinya di Yerusalem. Artinya di sini apa? Pencurahan Roh Kudus itu dimulai setelah kebangkitan Yesus. Dimulai setelah kebangkitan Yesus. Nah, setelah murid-muridnya dicurahkan Roh Kudus oleh Yesus dalam rupa lidah api, angin juga, maka murid-muridnya diberikan kuasa oleh Yesus untuk membaptis dengan Roh Kudus juga. Diberikan kuasa sehingga murid-muridnya bisa membaptis di dalam Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini berupa angin, bisa berupa, dalam konteks yang lain juga berupa burung merpati, bisa. Nah, kali ini Roh Kudus ini berupa lidah-lidah api. Lidah-lidah api yang tampak di atas kepala para murid Yesus. Saat angin yang keras bertiup, muncullah lidah-lidah api yang tampak di atas kepala para murid Yesus. Nah, setelah kemunculan lidah api itu di atas kepala para murid Yesus, kemudian mereka berbicara dalam bahasa yang aneh. Bahasa yang tidak dapat mereka mengerti. Bermacam-macam bahasa. Orang-orang berpikir pada saat itu, ini murid-murid Yesus sudah gila. Bukan. Mereka bisa berbicara dalam bermacam-macam bahasa. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah tercurah atas mereka. Nah, menurut Alkitab, setelah menerima Roh Kudus, murid-murid Yesus mampu mempertobatkan 3.000 jiwa. Mari kita pikirkan, mustahil saat itu hanya dalam waktu sebentar saja 3.000 jiwa memberi dirinya untuk dibaptis. Karena apa? Karena itulah pekerjaan Roh Kudus itu, menobatkan orang. Memberikan kekuatan kepada orang. Menolong orang. Orang yang bagaimana? Orang yang berdosa. Supaya bertobat. Ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua juga. Nah, dalam Injil Yohanes, penekanannya terletak pada penganugerahan roh atau kristologi kata lainnya. Penekanannya terletak pada penganugerahan roh kepada murid-murid yang tujuannya untuk mempersatukan mereka dalam kasih dengan dirinya dan di dalam Dia juga mempersatukan mereka dengan Bapa. Jadi tujuan dari penganugerahan roh ini kepada murid-muridnya adalah untuk mempersatukan mereka dalam kasih. Artinya supaya tidak ada lagi pecah belah, supaya tidak ada lagi saling egois, supaya tidak ada lagi mementingkan diri sendiri, supaya tidak ada lagi yang memikirkan dirinya sendiri. Namun mereka satu di dalam kasih dengan dirinya Yesus
dan di dalam Yesus juga mempersatukan murid-muridnya dengan Allah Bapa. Karunia roh sama dengan kehidupan yang kekal. Karunia roh sama dengan pengetahuan tentang Allah. Karunia roh adalah kuasa untuk menaati dan persekutuan satu dengan yang lainnya, juga dengan Sang Bapa. Jadi ketika roh Allah sudah dicurahkan atas kita orang Kristen melalui gerejanya, gereja adalah orangnya kan? Ibu sudah sampaikan di kelas 7 bahwa gereja itu bukan gedongnya, namun bukan rumah ibadahnya, tetapi gereja itu adalah orangnya. Setelah kita menerima pencurahan Roh Kudus, kita akan menerima hidup yang kekal. Kita akan memiliki pengetahuan tentang siapakah Allah itu. Kita juga akan menerima kuasa. Dan kita akan menaati setiap apa yang difirmankan oleh Allah kepada kita. Kita juga akan aktif dalam persekutuan satu dengan yang lainnya. Dan kita juga akan aktif persekutuan dengan Sang Bapa. Melalui apa kita bersekutu dengan Bapa? Melalui ibadah minggu, melalui doa, melalui pujianmu. Nah, kita sampai kepada kesimpulan yang terakhir. Nah, Roh Kudus mengajarkan kasih terhadap sesama. Roh Kudus mengajarkan kasih terhadap sesama. Terhadap sesama melalui gerejanya. Apabila karunia yang terbesar adalah kasih, maka kasih pun seharusnya menjadi ciri yang paling menonjol dalam kehidupan setiap gereja dan orang Kristen. Harus ada kerendahan hati untuk menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 3. Nah, semua ini tanda-tanda hadirnya pekerjaan Allah melalui Roh Kudus yang membentuk dan membangun kita semakin bertumbuh ke arah Kristus. Tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 15. Nah, ketika seseorang telah menerima Roh Kudus, maka dia akan senantiasa merendahkan hatinya, tidak menganggap dirinya itu lebih tinggi daripada orang lain, lebih pintar daripada orang lain, lebih hebat daripada orang lain. Namun dia akan merendahkan dirinya, mengutamakan orang lain daripada dirinya. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan atas dirinya yang menolong dia untuk menguatkan dia bertobat kepada Allah. Nah, tanda-tanda inilah yang akan membangun dan membentuk kita supaya semakin bertumbuh ke arah Kristus. Ke arah Kristus bagaimana? Kita akan melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Oke, sampai di sana penjelasan Ibu tentang materi kita hari ini, pemahaman tentang Roh Kudus. Sebelum kita tutup, kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur ya Allah untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami mempelajari sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dan kami memohon pengampunan dosa atas dosa yang kami lakukan Tuhan, agar kami layak untuk menerima kasih Tuhan dan menyebarkan kasih Tuhan terhadap sesama kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami akan tutup pertemuan ini. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.